Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Elvira Ananda Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 431191100053. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang proses transaksi perdagangan internasional dengan letter of credit untuk memenuhi nilai tugas besar dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proses transaksi perdagangan internasional dengan letter of credit. Letter of credit atau surat kredit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri kepada pemesan atau importir, dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Surat kredit digunakan secara luas dalam pembiayaan perdagangan internasional ketika reliabilitas pihak-pihak yang melakukan kontrak belum siap sepenuhnya. Efek ekonominya, metode ini memperkenalkan bank sebagai penjamin emisi yang menanggung risiko pihak pembeli atau importir yang membayar pada penjual atau eksportir. Surat kredit ini dalam istilah asing juga dikenal dengan sebutan documentary credit, bankers commercial credit, atau letters of undertaking (LOU). Fungsi letter of credit. Fungsi utama dari letter of credit adalah untuk memudahkan pembayaran pada perdagangan internasional, baik untuk pihak importir maupun untuk pihak eksportir. Karena dengan metode ini, dana pembayaran akan ditaguhkan oleh bank, sehingga pihak eksportir tidak perlu menunggu pembayaran terkumpul dan pihak importir tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk menerima barangnya. Selain itu, fasilitas kredit yang dijamin perbankan dapat membantu pihak importir untuk menentukan waktu pembayaran. Bagi eksportir, LC menjadi metode pembayaran yang aman dalam perdagangan internasional karena berada dalam otoritasi pihak perbankan. Pembayaran akan cair ketika pihak importir dan eksportir mencapai kesepakatan. Jadi, metode pembayaran ini membantu pihak eksportir menghindari risiko yang perlu ditanggung ketika melakukan transaksi lintas negara. Lalu selanjutnya ada pihak yang terlibat dan dokumen syarat surat kredit. Dalam melakukan pembayaran menggunakan metode LC, ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya pemohon, bank penerbit, penerima, bank penerus, bank yang dituju, bank penegosiasi, dan bank pengkonfirmasi. Lalu, untuk melakukan pembayaran, umumnya pihak-pihak yang terlibat perlu menyiapkan dokumen tertentu, yaitu bill of lading, commercial invoice, packing list, weight note, measure list, insurance certificate, consular invoice, brochure, leaflet, surveyor report, manufacturer certificate, certificate of origin, processing license, dan instruction manual. Jenis-jenis LC. Yang pertama, ada revocable LC, adalah jenis LC yang dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank pembuka tanpa ada pemberitahuan pada pihak penerima pembayaran. Yang kedua ada irrevocable LC. Surat ini adalah kebalikan dari jenis surat sebelumnya.
Surat kredit jenis irrevocable ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak selama masa kontrak masih valid. Jika ada pihak yang membatalkan secara sepihak, baik itu pihak importir, pihak eksportir, maupun pihak bank, dapat terkena sanksi. Yang ketiga ada irrevocable and confirm LC. Jenis LC ini dianggap paling aman dari sudut pandang penerima, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun advising bank. Jika segala syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya irrevocable. Yang keempat ada clean of letter of credit. Dalam LC ini, tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Lalu yang kelima, ada documentary letter of credit. Kebalikan dari clean letter of credit, penarikan uang atau kredit yang tersedia harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain seperti yang disebutkan dalam syarat-syarat LC. Lalu yang keenam ada back-to-back LC. Pada jenis LC ini, penerima barang bukanlah pembeli sebenarnya, melainkan perantara. Jadi, perantara ini akan menyalurkan barang yang ia terima nantinya ke pembeli aslinya. Lalu yang ketujuh, ada revolving LC. Jenis LC ini dapat digunakan berulang kali oleh pihak pembeli dan penjualnya. Jadi, jika kedua pihak dapat menggunakan lagi LC yang sama untuk transaksi yang berbeda. Lalu yang kedelapan, ada unrestricted LC, yaitu pihak pembeli dan penjual tidak dibatasi dalam melakukan negosiasi di bank manapun yang diinginkan ketika menggunakan LC jenis ini. Dengan begitu, memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang tinggi pada pihak-pihak yang terkait. Lalu yang kesembilan ada slide LC. Ini merupakan pembayaran langsung dan dokumen langsung diterima oleh pihak bank. Jadi, ketika semua dokumen sudah diperiksa, dinyatakan lolos dan diterima, pihak pembeli harus segera menyalurkan pembayaran. Lalu yang ke-10 ada unsense LC, yaitu jika slide LC harus menyerahkan pembayaran secara langsung, maka unsense LC ini memberikan jangka waktu pada pihak pembeli untuk melakukan pembayaran. Umumnya, pihak penjual yang memberikan jangka waktu pembayaran, entah itu setelah menerima dokumen, entah setelah transaksi disetujui, pihak importir perlu menerbitkan draft waktu atau tanggal dari wesel sehingga tidak harus langsung membayar. Berikut ini adalah mekanisme dari letter of credit. Langkah pertama, eksportir dan importir harus melaksanakan kesepakatan kegiatan transaksi dengan bukti pembuatan kontrak jual beli. Langkah kedua, importir mengajukan LC ke bank, kemudian bank tersebut akan menerbitkan LC yang diajukan. Perlu diketahui bahwa issuing bank adalah bank di negara importir yang menerbitkan LC atas permohonan importir. Ketika importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan impor, bank akan melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan. LC atas nama importir. Bank akan bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara keduanya
disebut sebagai advising bank atau notifying bank, yang kemudian memberitahukan eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Selanjutnya, eksportir yang menerima LC disebut beneficiary. Langkah ketiga, setelah issuing bank setuju membuka kontrak LC, issuing bank meneruskan LC ke advising bank untuk mendapatkan konfirmasi dari eksportir. Langkah keempat, bank penerus akan menyerahkan LC kepada eksportir. Langkah kelima, eksportir mengirimkan barang kepada agen pengangkutan untuk dikirim kepada importir dan mendapatkan bill of lading atau bukti pengiriman. Langkah keenam, bukti pengiriman dan dokumen perdagangan lainnya akan diserahkan eksportir kepada pihak advising bank atau bank penerus. Langkah ketujuh, bank penerus akan membayarkan kepada eksportir apabila dokumen telah valid dan sesuai syarat. Langkah kedelapan, setelah pembayaran selesai, bank penerus menyarankan bukti pembayaran kepada bank penerbit LC, sehingga bank penerus akan menerima dana pengganti setelah tadi membayar ke eksportir. Langkah kesembilan, bank penerbit lalu memberitahu importir terkait bukti pembayaran LC. Lalu langkah yang 10, importir membayar uang kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan di surat kredit. Berikut ini adalah gambar ilustrasi mekanisme letter of credit. Pada slide ini merupakan contoh surat pengajuan pembukaan letter of credit yang diterbitkan oleh Bank BCA. Pembayaran transaksi antar negara ini memang terlihat cukup kompleks. Karena itu, pastikan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk kelancaran transaksi, misalnya dengan membuat dan mencatat faktur komersial. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau ada kesalahan dalam melakukan presentasi pada kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.